Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu baik-baik aja ya. Oh ya, jumpa lagi sama aku Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Dan kali ini aku akan kembali mengajak kalian ke segmen yang paling spesial di channel ini adalah segmen Termuram. Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Dan kalian memberikan kesempatan untuk aku menceritakan kembali pengalaman kalian itu yang super mengerikan dan cukup menarik untuk didengar dan diperbincangkan. So daripada kita berlama-lama lagi, langsung aja kita bacain DM-nya dan langsung aja kita masuk ke segmen Termuram. Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Oke cu, daripada berlama-lama lagi ya, langsung aja kita bacakan DM yang mengerikan. Ya, DM yang penuh misteri, tapi DM dari orang-orang yang baik hati yang mau berbagi sama aku dan kita semua. Oke, yang pertama adalah DM dari Novi Inge. Nah, Novi Inge pun menceritakan kepada aku pengalamannya. Aku punya pengalaman kak, yang sampai sekarang masih penasaran. Itu tuh nyata atau halusinasi aku aja? Oke. Jadi kejadiannya sekitar tahun 2011. Waktu aku masih kelas 1 SMA. Malam itu sekitar jam 8 malam. Aku gak inget hari apa. Oke, jam 8 malam dia gak inget hari apa. Jangan-jangan malam Jumat nih Novi. Ya. Terus aku sendirian di rumah. Bapakku lagi sholat di masjid. Ibuku lagi di tempat tetanggaku nganterin sesuatu. Aku lagi baca majalah di ruang tamu. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu tanpa salam. Cuma ngetok kayak 3 atau 4 kali ngetok gitu. Oke. Jadi dia ngedengerin suara orang ngetok di saat dia sendirian malam-malam di rumah. Tapi orang ngetoknya itu tanpa salam. Oke, kalau aku sih takut sih. Takutnya penjahat, ya gak sih? Terus karena pintu aku kunci, jadi seperti biasa tiap ada tamu aku selalu lihat lewat jendela dulu. Pas aku lihat di jendela ada cowok pakai jaket hijau dan topi. Tapi aku gak langsung buka, kayak ragu gitu. Oke, jadinya kayaknya si Novi ini tuh dapet semacam perasaan yang gak enak gitu kan. Ragu untuk ngebuka dan orang ini tuh gak salam. Terus cowok dan Novi juga lagi sendirian di rumah kan takut juga ya. Oke. Terus aku ngintip lagi di jendela. Tapi pas aku coba lihat, kok mukanya berubah lagi? Hah? Jadi mukanya tadi, si cowok tadi berubah. Jadi om aku yang namanya Indra. Oh my god. Dia berubah orang gitu yang ngetok pintu. Aku merinding dong. Dan aku mulai ketakutan. Diketok lagi. Kali ini di kaca. Aku berusaha sekuat tenaga buat ngintip lagi di jendela. Tapi aku ngintip lewat hordeng. Dan pas aku lagi lihat dia di depan jendela, natap kosong gitu sambil senyum kelihatan giginya. Jadi dia natap kamu. Kayak gini. Mukanya tuh berubah lagi jadi muka saudara aku yang ada di luar kota. Oh my god. Merinding sumpah. Novi, kamu bikin aku merinding. Tapi aku tahu itu bukan saudaraku. Karena saudaraku rambutnya gondrong. Jadi makhluk itu tuh berubah-ubah, tahu gak sih mukanya. Terus dia natap kamu dengan gigi yang oh my god, kayak Annabelle. Aku benar-benar takut setengah mati. Dan aku teriak-teriak. Aku beraniin buka pintu, pas aku lihat gak ada orang sama sekali. God, itu cuma beberapa detik aja. Dan gak mungkin kalau manusia bisa pergi jauh. Ibu aku langsung keluar dari rumah tetanggaku. Dan aku benar-benar ketakutan, nangis sejadi-jadinya. Sampai sekarang aku penasaran, itu kejadian sebenarnya apa? Aku memang sering ngalamin hal-hal aneh. Oh my god. Novi, berarti menurut aku ya, kalau kamu emang sering ngalamin hal-hal aneh, bahkan kamu ngelihat sama mata kepala kamu sendiri, mungkin aja kamu punya kemampuan seperti indera keenam mungkin,
Atau pas banget kamu lagi sendirian dan makhluk itu lagi punya kekuatan lebih untuk nampakin dirinya ke kamu. Oke Novi, aku berharap kamu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kamu harus banyak berdoa. Dan cukup mengerikan banget sih cu, bayangin aja ya kalau ada yang ngetok pintu kita, terus pertama kita lihat orang yang gak dikenal, terus kita intipin lagi, berubah mukanya jadi saudara kita, jadi om kita, terus berubah lagi jadi saudara kita yang jauh di sana, tapi beda, rambutnya gak mirip, dan dia natap dengan muka yang gue aja gak kuat lihat muka aku sendiri aja gak kuat kayak begitu ya, gimana lihat muka hantu, coba ya. Oke, kameranya kenapa gitu ya? Ini malam Jumat, jangan nakutin. Oke, kalau gitu kita bakalan lanjut ke cerita selanjutnya cu. By the way, makasih Novi udah mau berbagi ke kita. Oke cu, kemudian DM kedua yang aku dapetin dari salah satu akun Instagram yang udah nge-DM aku, yaitu dari Kila_Kilo_. Nah, jadi si Kila_Kilo ini menceritakan pengalamannya yang cukup horor cu. So, langsung aja kita bacain ya. Kak, aku mau cerita pengalaman aku yang udah cukup lama. Oke, Kila. Jadi, pas itu ada touring sama teman-teman seperkumpulan kerja ayahku. Oh, jadi dia itu pergi touring bareng teman-teman ayahnya gitu loh, sama ayahnya dan teman-teman ayahnya. Ke sebuah villa di pegunungan di tengah hutan bambu. Oh my god, di mana itu? Aku lupa nama daerahnya. Sampai sana aku udah ngerasain hawa yang gak enak. Oke. Terus malamnya ada temen ayahku yang kesurupan. Terus kan ayahku emang bisa nyembuhin orang kesurupan. Oh, jadi si ayahnya Kila ini punya kemampuan lebih, yaitu bisa nyembuhin orang yang kesurupan gitu supaya sadar. Terus dibawalah tante ini ke ruanganku dan aku bangun. Dengar dia teriak-teriak. Ya iyalah orang kesurupan ya kan. Nah, pas aku bangun aku tuh dapat gambaran gitu. Gimana dia kesurupan. Oh, jadi kayak kamu yang ngeliatin gambaran gimana dia kesurupan gitu. Jadi dia kesurupan pocong. Gegara dia nyalain api unggun kecil gitu buat ngangetin badan. Gak sengaja dia itu ketiduran. Terus kakinya nendang api unggun itu. Terus apinya mati. Dan asapnya itu ganggu pocong yang menghuni pohon bambu. Dan akhirnya kesurupanlah dia. Oh, jadi si tante teman ayahnya ini gak sengaja nendang api unggun gitu, terus api unggunnya jadi mati, terus keluar asap kan cu, dan itu tuh mengganggu makhluk halus yang ada di sana. Dan aku tuh paling takut banget nyebutin itu malam-malam gitu. Oke, kalian ngerti lah ya yang loncat-loncat itu ya. Oke. Terus pas aku habis dapet gambaran itu, aku langsung ngomong ke ayahku yang sama-sama indigo. Oke, jadi mereka itu kayak keturunan indigo gitu loh cu, kayak bisa ngelihat sesuatu atau dapat gambaran-gambaran tentang makhluk-makhluk halus atau lelembut gitu. Terus akhirnya bisa dikeluarin juga yang ngerasukin itu. Tapi gak berhenti sampai situ aja. Besoknya pas ke kebun teh, kan naik truk, di truk dia kesurupan lagi. Oke, jadi semacam orang yang udah diganggu sama makhluk halus itu. Jadi dalam beberapa hari sebenarnya dia tuh harus cari tempat yang aman gitu loh cu. Karena dia tuh masih kayak rentan gitu loh. Mana orangnya persis di sebelahku lagi. Terus akhirnya ku bantulah tante itu sadar. Pas sampai di kebun teh kesurupan lagi. Akhirnya dia pulang ke villa aja, ditemenin suaminya sama temen-temen ayahku yang lain. Oke. Sekian cerita dari aku, makasih banyak kak kalau misalnya dibaca. Oke Kila_Kilo, aku udah bacain cerita dari kamu dan makasih banyak udah mau share ke aku cerita ini yang cukup mengerikan ya. Jadi kalau menurut aku sih, si tante temen ayahmu ini semacam udah diikutin gitu. Jadi ya walaupun dia itu udah sadar, tapi dia tuh belum sepenuhnya gitu loh.
Jadi belum kayak kita yang emang lagi normal. Dia tuh masih rentan untuk dirasuki sama hal-hal gaib gitu. Jadi emang makanya dimanapun kita berada, kita itu harus selalu menjaga perilaku kita, menjaga apapun yang kita lakukan supaya tidak mengganggu orang lain atau bahkan makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita. Apalagi kita datang ke tempat yang jarang kita datengin. Oke cu, kalau gitu kita lanjut aja ke cerita yang ketiga. Aku dapat DM dari Partners Like It. Bener nggak sih aku bacanya? Tapi yang jelas nickname-nya di sini adalah Artika ya. Terima kasih Artika yang udah nge-DM ke aku cerita horor kamu dan aku bakalan baca ini. Kak, aku mau cerita pengalaman horor aku nih. Oke, Artika. Jadi pas bulan puasa, oke cu, bulan puasa ya. Kalau sepengetahuan aku, bulan puasa itu kan kayak setan, iblis, itu tuh dirantai gak sih? Kayak dirantai gak bisa kemana-mana. Tapi kita gak tahu nih apa yang terjadi sama Artika. Aku, mama, sama adek itu hanya bertiga aja gitu. Terus aku sama mama dan sama adek masuk ke kamar. Sedangkan pintu belakang sama pintu depan udah dikunci. Ya pasti gak ada orang dong. Terus pas kita udah masuk ke kamar, aku kan sama mama lagi main HP. Terus aku sama mama dengar ada yang nendang bola di ruang TV. Ih, ya aku sama mama cuekin aja sih. Tapi anehnya makin lama makin jelas tendangannya. Oke, berkali-kali makin lama makin jelas. Oh my god, kayaknya mungkin gini kali ya, kalau hantu kayak setan gitu dirantai, tapi mungkin jin kali ya. Kalau jin dirantai gak sih? Kalian komen dong di bawah ya. Kalau setahu aku sih emang jin itu bisa menggerakkan sesuatu. Tapi kalau boleh tahu, di ruang TV kamu ini emang ada bola atau enggak? Jadi kayak bunyi orang nendang bola. Dan pikiran aku sama mama aku baru berjalan. Kita baru ingat kalau pintu depan dan pintu belakang itu udah dikunci. Rumah yang aku tempati ini memang ada penghuninya. Tapi mereka itu gak ganggu. Mereka hanya gak suka kalau rumah itu kotor. Jadi itu pengalaman horor aku. Kak, sebenarnya banyak. Menurut aku serem. Dan terima kasih. Oke, sama-sama Artika ya. Oke, kalau kata si Artika sebenarnya banyak pengalaman horor dia di rumah ini. Tapi menurut dia makhluk-makhluk yang ada di rumahnya itu gak ganggu. Cuma gak seneng kalau rumahnya itu berantakan dan kotor. Oke, tapi memang sih ya kayak beberapa penghuni, misalnya kayak kita di tempat rekreasi aja, kita bisa ketempelan atau diikutin atau nggak disukai, bisa kerasukan. Itu karena kita mengotori tempat itu atau kita berlaku nggak senonoh atau kita buang sampah sembarangan. Nah jadi buat kita semua harus tetap hati-hati, jaga perilaku dimanapun dan jaga pikiran kita juga jangan kosong dimanapun, supaya kita tuh selalu dalam lindungan Allah ya cuy ya. Oke cuy, jadi kita lanjut aja ke cerita selanjutnya, yaitu aku dapat salah satu DM yang paling mengerikan itu dari Ros 149 2008. Nah si Ros ini pun bercerita, Kak aku mau cerita. Oke Ros, kalau dulu saat aku masih umur 9 tahun pernah ngeliat kayak bayangan hitam, tapi bayangan hitam itu kayak kucing. Oke. Manusia berkepala anjing. Oke, jadi dia itu pernah melihat bayangan hitam yang bentuknya kayak kucing. Terus dia juga pernah ngelihat manusia berkepala anjing. Ih, bayangin aja segininya manusia dan kepalanya anjing. Serem banget. Terus aku juga pernah tidur bareng sama ibu aku di kamar. Terus jam 23.30 aku bangun dan ada bayangan muka orang di atas gede banget. Oh my god. Ih, kamu sering banget ngelihat sih Ros. Ibu aku juga pernah ketindihan sama perempuan yang mau aneh-aneh sama ibu aku. Oke, aku masih kurang ngerti nih. Jadi maksudnya waktu ibu kamu ketindihan itu dia ngelihat sosok perempuan yang nindih dia. Ngeri banget.
Dan ibu aku pakai baju daster pas malam dan adik aku itu mau minum ASI ibu. Tapi adik aku malah ambil raket. Kata anak didik ayahku, memang ada pocong di depan ibuku. Dan ibu juga ceritain yang sama kalau ibu mimpiin ada pocong di depannya. Itu pas malam, pas ibu cuma tidur biasa karena capek. Oke, jadi si Rose ini tuh langsung kayak menceritakan beberapa pengalaman horornya itu langsung gitu loh cuy. Jadi jangan bingung. Nah jadi si adiknya Rose ini sempat waktu mau minum ASI ibunya malah mungkin pengen nyerang ibunya gitu ya, langsung ambil raket gitu. Jadi kayak takut gitu dianya, nggak jadi. Terus kata anak didik ayahnya itu yang bisa ngelihat gitu kayaknya nih, memang ada pocong di depan ibunya ini. Dan bahkan ibunya itu juga pernah mimpiin sosok yang sama yang dilihat sama orang itu. Terus adik aku tuh mau pukul itu pocong, tapi takut nanti ibu aku tuh sakit. Akhirnya ibu aku disuruh ayah buat ganti daster yang lain. Dan ibu ganti daster dan adikku mau minum ASI. Oh, jangan-jangan daster itu horor banget sih. Panggil aja saya Rosella ya kak. Oke Rosella, makasih banyak ya atas sharing kamu yang cukup horor ini. Makasih udah mau denger ceritaku. Nah jadi si Rosella ini dari umurnya 9 tahun gitu, dia tuh emang udah sering banget ngelihat makhluk-makhluk. Jadi kayak ada bayangan kucing gitu, bayangan hitam. Terus manusia dengan kepalanya anjing gitu. Terus juga pengalaman horor yang terjadi sama ibu dan adiknya gitu. Adiknya masih kecil yang mau minum ASI tapi nggak mau dan tiba-tiba takut karena ngelihat sosok mengerikan di dekat ibunya itu. Oke, tapi ketika ibunya ganti baju, ya memang sih kayak percaya nggak percaya ya kita ya. Ketika kita misalnya dari kuburan atau dari mana ya, kita tuh harus ganti baju, cuci muka, harus mandi bila perlu ya. Karena takutnya ketempelan sama hal-hal mistis itu ya. Karena kan kadang ya seperti yang sering kita nonton di horor-horor gitu, itu kan semacam energi gitu loh, energi yang mengikuti kita. Nah jadi mungkin ketika kita mandi, terus kita bawa berwudu atau sholat gitu ya, insya Allah itu tuh bakalan lepas deh. Ya pokoknya aku yakin kita semua itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting adalah kita tetap berdoa dan jaga perilaku kita dimanapun dan kapanpun. Itu aja cuy ya. Pokoknya buat kalian semua yang nonton, aku sayang kalian semua. Jadi kalian semua harus tetap jaga diri baik-baik. Dan inilah cerita-cerita yang cukup mengerikan banget cuy. Dan masih banyak banget cerita-cerita dari kalian yang bakalan aku bacain satu persatu dan bakal aku ceritain di sini. Dan kalian tuh masih selalu request dong pengalaman horor teman-teman cu. Nah kali ini udah aku bacain dan besok-besok bakalan aku bacain lagi. Dan buat kalian yang punya pengalaman juga silakan langsung aja DM ke Instagram aku. Aku tulis di sini @taniameliaputri ya. Dan aku bakalan bahas satu persatu. Jadi sabar ya cu. Buat yang udah ngirim juga pelan-pelan aku bakalan balas satu-satu dan dibahas satu persatu. Terima kasih cu atas perhatian kalian semua buat aku udah nonton sampai habis. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, di share, dan jangan lupa subscribe tentunya untuk terus dukung channel aku supaya bisa meroket ya, supaya menjadi channel yang keren di Indonesia ini. Indonesia Raya tercinta. Pokoknya terima kasih banyak sekali lagi cu. Aku sayang kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.